Shalom saudaraku, selamat malam. Saya percaya kita semua baik-baik saudaraku, karena perjanjian firman-Nya kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu berlaku kepada kita di zaman perjanjian baru ini. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Tuhan, kami rindu datang kepadamu. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kami haus akan firman. Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun dalam ibadah kami, baik di tempat ini maupun di semua tempat di mana siaran ini dapat dilihat dan didengar. Kiranya Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian ini saudaraku, satu pujian yang cukup terkenal dan saya percaya saudara mengerti. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita angkat pujian bersama-sama dari awal saudaraku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya.
sembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjadi tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Pelihara saudara juga seumur hidupku. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian kita berkata bahwa Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu di pihak setiap orang yang percaya kepada nama-Nya. Tuhan selalu memimpin hidup kita. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari buku Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 6. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata dari Daud, artinya Daudlah yang menuliskan ini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat yang kelima, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya, pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat 6 kita baca bersama-sama. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku, dan dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Loh, luar biasa saudaraku mazmur ini. Ketika tadi siang saya membaca firman Tuhan ini, khususnya tadi di ayat yang ketiga itu, saudara, hati saya begitu tentram saudaraku. Alkitab tadi berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ya saudara, pemerintah berkata melalui Bapak Luhut Binsar Panjaitan bahwa kita tidak boleh euforia, artinya senang berlebihan terhadap melandainya kasus COVID di negeri kita. Katanya bahwa
ini tidak segera berakhir. Jadi COVID ini tidak segera berakhir dan tiba-tiba nggak ada lagi. Oh enggak begitu. Jadi perkiraan para pakar yang ya kalau saya bilang siang malam menggumuli ini, karena bukan saja pakar luar negeri tapi dalam negeri juga mencoba untuk menemukan bukan saja vaksin tapi obatnya, dan belum ketemu, saudara. Nah, pertanyaannya, saudaraku, sampai kapan ini, saudaraku? Ini 2021, sebentar lagi sudah 2022, dalam hitungan bulan, sebentar lagi sudah Oktober, November, Desember. Dan kita akan masuk 2022. Apakah ada jaminan tahun 2022 COVID akan hilang? Tidak ada jaminan. Jangan-jangan sampai ke 2023, 2024, 2025. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada yang bilang nih saudaraku, bahwa katanya pandemi ini ya, ini adalah sudah direncanakan. Jadi masuk dalam teori konspirasi. Katanya karena penduduk bumi sudah banyak, 7 miliar, mau dikurangi begitu ya. Ini kan serem, saudaraku ya, serem. Karena masuknya COVID itu, virus itu membunuh manusia, dan suntikan vaksin itu juga dia akan menyerang organ-organ tubuh kita sehingga kita lebih cepat matinya, saudara. Jadi memang ini menimbulkan ketakutan, ya, menimbulkan efek psikologis. Ada orang sampai nggak berani keluar rumah, ya. Ada orang sampai nggak berani divaksin, saudara. Alasannya karena takut menjadi milik antikristus. Saudara, lalu di tengah segala keraguan, ketakutan, kebimbangan, kecemasan, banyak orang menjadi stres. Nah, ini stres ini kalau berkepanjangan bisa gila lama-lama, saudara. Ya, karena stres itu akan meningkat pada depresi dan seterusnya, dan akhirnya menuju kepada kegilaan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan adalah jawabannya. Ya, ada katakanlah pakar-pakar teologi berkata, kita akan diangkat sebelum kesusahan besar, kemudian di tengah-tengah kesukaran besar, kemudian setelah kesukaran besar, saudara. Saudara, mari kita melihat jawabannya di Mazmur 27 ayat 1-2. Ya, Mazmur 27 ayat 1-2 berkata begini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, apa yang dituliskan ini, saudaraku, adalah pengalaman Daud bagaimana di dalam kehidupannya dia mengalami hal-hal yang buruk. Sehingga dia katakanlah kalau mengambil keputusan oke juga, artinya dia berkeputusanlah. Ya, bahwa menjadikan Yahweh Elohim atau Tuhan Yesus dalam konteks agama Kristen adalah terang dan keselamatannya. Saudara, tanpa Tuhan gelap sekali dunia ini. Udah tanpa Tuhan lampu mati, double itu, saudaraku. Ya, sudah tanpa Tuhan listrik padam. Waduh, itu double gelapnya, saudara. Siapa yang gak gelap, saudaraku, hidupnya hari-hari ini? Pekerjaan sulit, kemudian gaji dikurangi, macam-macam, saudara. Bahkan pemain sepak bola Lionel Messi saja dia bersedia gajinya dikurangi, saudara. Kenapa? Karena memang keadaannya begini. Tapi Daud berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatan. Kalau saudara ini listrik padam, ya. Kalau listrik mati seolah-olah itu manusia, ya, padam, ya. Gelap. Kemudian saudara ambil korek api, ya. Sekarang sudah hampir jarang korek api, paling mancis, ya. Korek api kita
sentikan begitu nyala, saudaraku. Kemudian kita ambil lilin. Segelap apapun keadaan, dengar saudaraku. Segelap apapun keadaan, tapi kalau kita nyalakan satu batang lilin, maka kegelapan itu akan dikalahkan. Segelap apa kehidupan saudara hari ini? Penyakitkah mendera saudara? Kankerkah mendera saudara? Tumor atau apalah? Dokter sudah memvonis begini, begitu, begini. Mungkin anak saudara, tadi pagi subuh saya di WA oleh seorang sahabat saya. Katanya anaknya sedang ada di rumah sakit di Medan lah, saya tidak sebut namanya. Minta doa, saudara. Hati orang tua mana yang gak pedih? Kalau harus menunggu anaknya misalnya di ICU gitu. Gelap saudaraku. Karena bayangan kematian itu saudaraku datang silih berganti saudara. Dalam keadaan gelap seperti itu kita perlu Tuhan untuk menerangi dan untuk menyelamatkan kita saudaraku. Ada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat yang kedua. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Saudara, kalau ada orang tua, dia selalu menasihati anaknya melalui pengalaman hidupnya. Daud berkisah tentang hidupnya bersama dengan Tuhan dan dia berkata, jangan takut, jangan gemetar, saudaraku. Kalau engkau dan saya menjadikan Tuhan sebagai benteng hidup kita, maka musuh-musuh kita yang berupa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, rasa tidak percaya diri, oh saudaraku, dia akan dikalahkan. Ayat yang ketiga, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dan dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudaraku, ini sekarang ini banyak sekali info-info dari media, terutama video-video yang dikirim melalui grup WhatsApp itu, saudaraku. Tentang bagaimana keadaan akhir zaman. Bagaimana para antikris itu, oh saudara, dengar saudaraku. Kalau itu saudara jadikan referensi dalam hidup saudara, saudara akan ketakutan hidup ini. Alkitab berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Oh, sekalipun orang-orang, seandainya pun betul ada teori konspirasi itu. Saudaraku, kalau kita jadikan Tuhan dalam hidup kita adalah benteng kita, terang kita, keselamatan kita, kita enggak takut. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu aku pun tetap percaya, saudara yang kasih. Nah, ayat yang keempat, inilah permintaan Daud yang harusnya menjadi permintaan kita. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada tempat yang paling indah selain surga, saudara. Kemanapun saudara pergi, saya sudah pergi ke berbagai negara dan pergi ke tempat yang indah-indah itu, saudaraku. Ya, di Eropa itu indah. Kalau saudara tanya saya, Bapak pernah pergi ke Hawaii? Iya, saya pernah 1 bulan di Hawaii. Dari atas pesawat saya tuh menyaksikan Waikiki Beach itu, saudaraku. Wow, saudaraku, indah sekali. Tapi dengar, seindah-indahnya tempat di dunia ini, tidak ada yang bisa menandingi keindahan surga. Oleh karena itu kita berdoa seperti yang diajarkan doa Bapa kami, jadilah di bumi seperti di surga. Artinya kita minta Tuhan hadir dalam hidup kita dan kita akan mengalami kedamaian, ketentraman. Ya,
diam di rumah Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Kemudian saudaraku, Daud dalam pengalamannya dia berkata bahwa Tuhan itu melindungi dia. Tuhan melindungi dia, ayat yang kelima itu. Dan ayat yang keenam, maka sekarang tegaklah kepalaku. Dia berkata, Tuhan, Engkau tidak ada bandingannya. Saudara dan saya sama saja. Kita manusia normal yang adalah sangat nature lah kita itu mengalami ketakutan, kebimbangan. Tapi ketika kita memandang Tuhan, kita memandang pada janji-janjinya, saudaraku, maka seperti lagu tadi berkata, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nyanyikan sama-sama saudaraku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ralabasi kana da 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 da. Haleluya, 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 da 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 da. Yesus kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kaulah terangku, Kaulah keselamatanku, Kaulah bentengku. Oralah sadar. Tuhan Yesus, malam hari ini hamba berdoa untuk setiap orang yang sedang menyaksikan siaran ibadah Healing Ministry ini. Sembuhkanlah segala ketakutan kami ya Tuhan. Sembuhkanlah segala rasa cemas kami Tuhan Yesus. Sembuhkanlah kami yang sakit. Mungkin ada di antara yang menyaksikan siaran ini sedang sakit. Apakah itu karena virus COVID atau apapun penyakitnya. Malam ini Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas setiap sakit penyakit itu. Malam hari ini kami meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas setiap ketakutan kami. Setiap rasa stres kami, cemas kami. Secara khusus hamba berdoa untuk Michael Manurung. Berdoa ya Tuhan. Dia sekarang sedang dirawat di rumah sakit di Medan. Hamba berdoa, minta lawatan-Mu kasih jamah Michael Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Untuk anak daripada saudaraku Lintong Manurung, yaitu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Michael Manurung dalam nama Yesus Kristus. Bangkitlah Engkau dari sakit-Mu itu. Aku
Aku mengusir kematian maut dari hidup. Dengan panjang umur Kau diberkati Tuhan. Layanilah Tuhan seumur hidup. Aku mengusir semua ketakutan, kecemasan yang sedang melanda kami. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala kecemasan, segala sakit hati, segala kebencian lenyap dalam nama Yesus. Segala rasa amarah pergi dalam nama Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Uralawa sada balabata Maria sakana balaka sada. Dia mengenyangkanku, peliharaku. Aku berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan siaran healing ini, di mana dia sedang mengalami ketakutan yang luar biasa, kecemasan yang luar biasa tentang hari depannya. Di dalam nama Yesus Kristus, aku melepaskan kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus-Mu Tuhan, menjamah orang tersebut. Sehingga saat dia dijamah Tuhan, dia tenang, dia percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Lawatlah setiap orang yang sedang sakit malam ini. Apapun penyakit yang Kau berdaulat atas setiap penyakit, dan penyakit itu harus tunduk dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Sama-sama katakan, seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai bertemu pada hari Kamis mendatang. God bless you all. Bye-bye.